علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita masih membahas surah Al-Maidah halaman 115, Al-Maidah 42 sampai 45 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 42, lis-suhti, hak boleh didhammah menjadi lis-suhut, dan ini berlaku untuk semua ayat. Kemudian pada ayat 44, mim ketemu ba, ini boleh idgham menjadi yahkum biha. Kemudian an-nabiyyun sebagaimana biasa boleh dibaca an-nabiyyun dalam semua tempat dalam Al-Quran. Kemudian wakhshawni, ini ya-nya boleh dimunculkan karena memang asalnya ada ya-nya, maka boleh dimunculkan, boleh juga dihapuskan menjadi wakhshawni. Kemudian ayat 45, di sini kalau dibaca wal ainu bil aini, maka ini kalimat baru, berarti kalimatnya berhenti wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, titik di sini. Kemudian kalimat baru wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni was sinnu bis sinni wal juruhu qisas. Tapi kalau kita anggap ini masih berlanjut, maka annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna. Dan kalau dibaca wal udhuna, maka di sini ada dua bacaan. Dzalnya boleh disukun. Wal udhna bil udhni. Qiraah Imam Nafi' kalau tidak salah ingat. Kemudian wasinna bisinni wal juruha qisas. Kemudian fahuwa, ha boleh disukun sebagaimana biasanya menjadi fahuwa, dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 42 bahwasanya orang-orang Yahudi itu sama'una, mereka itu selalu mendengarkan lil kadzibi, terhadap kedustaan atau kebatilan. Akaluna, mereka itu selalu memakan lis-suhti, terhadap sesuatu yang haram.
Dalam hal ini maksudnya adalah suap. Allah mengatakan fa in ja'uka, maka jika mereka Yahudi datang kepada engkau untuk minta hukum, fahkum, maka berilah hukum bainahum, di antara mereka Yahudi, atau a'rid anhum, berpalinglah dari mereka, maksudnya tidak diberi hukum. Wa in tu'rid anhum, kalau engkau berpaling dari mereka, yaitu tidak memberikan hukum kepada mereka, fala yadurruka, maka mereka tidak akan memudarati engkau syai'an, sedikit pun. Wa in hakamta, apabila engkau memberikan hukum kepada mereka, fahkum bainahum, maka berilah hukum di antara mereka bil qisti, dengan keadilan. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, al-muqsitin, orang-orang yang adil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi memiliki dua sifat yang buruk. Yang dua sifat yang buruk ini disampaikan oleh Allah untuk kita hindari, bukan untuk kita tiru. Sifat yang pertama adalah samma'una lil kadzib. Mereka mendengarkan sesuatu yang batil, kedustaan yang disampaikan oleh kiai-kiai mereka, misalnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi palsu, bahwasanya nabi yang asli itu ciri-cirinya tidak seperti itu, tapi mereka buat ciri-ciri yang lain, yang batil, yang tidak sesuai isi kitab Taurat. Nah, mereka mendengarkan ucapan-ucapan batil tersebut. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, janganlah kita mendengarkan ucapan yang batil. Maka tidak semua ucapan berhak kita dengarkan. Dan tidak semua ucapan berhak untuk kita sebarkan. Berita ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka disaring dulu. Kalau sudah disaring, maka belum tentu yang benar itu pantas untuk disebarkan. Tetap ada juga yang tidak pantas untuk disebarkan. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami." Cukup seseorang itu berdosa apabila dia itu menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukup seorang itu disebut berdusta, ayyuhaditsa bi kulli ma sami, kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sifat yang kedua, akaluna lis-suhub. Mereka memakan yang haram. Salah satunya suap. Maka tafsiran untuk kata-kata haram di sini menurut sebagian ahli tafsir adalah suap. Mereka menerima suap. Maka suap itu sesuatu yang haram, tidak boleh untuk dimakan, diterima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu ar-rashiya wal murtashiya." Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Fil hukmi, dalam masalah hukum. Demikian juga masalah yang lain sama juga. La'anallahu ar-rashi, Allah melaknat orang yang menyuap, wal murtashiya, yang menerima suap, wal ra'ish, dan perantara antara keduanya, alladzi yamshi bainahuma, yang menjadi perantara antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif dengan tambahan ar-ra'ish. Ra'ish itu perantara. Maka yang sahih tidak ada tambahan kata-kata ar-ra'ish. Tapi seandainya ada orang berperantara untuk membantu keburukan, jelas itu melakukan apa? Satu perbuatan dosa. Nah, maka pelajaran yang dapat kita ambil, jangan kita memakan yang haram, karena memakan yang haram adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih." Bukan kullu lahmin, kullu jasadin, setiap tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kalau orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau disuruh milih, boleh memberikan hukum, boleh juga tidak memberikan hukum. Tetapi banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa kalimat ini, au a'rid anhum, atau silahkan berpaling dari mereka, yaitu tidak memberikan hukum kepada mereka, ini adalah sudah mansukh ayatnya. Makanya saya kasih tanda biru untuk tanda bahwa ini ayat berbeda dengan ayat-ayat yang lain
ini dihukumi sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dengan apa? Dengan ayat berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti mengatakan pada ayat-ayat berikutnya supaya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada mereka, yaitu pada ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Nah, inilah yang dianggap sebagai ayat yang menghapus hukum pada ayat sebelumnya tadi. Maka kalau ada orang-orang kafir datang kepada kaum muslimin minta dikasih hukum yang adil, ya kita harus berikan hukum kepada mereka. Hukum apa? Bukan hukumnya orang kafir tersebut, tapi hukum Islam. Misalnya Yahudi mencuri, kemudian datang kepada umat Islam, kepada khalifah. Khalifahnya memutuskan hukum kepada pencuri tersebut, hukum Islam. Bukan hukum Yahudi, bukan hukum Nasrani, bukan hukum Buddha, bukan hukum Hindu. Meskipun yang datang adalah orang Hindu. Nah, kita tidak perlu tanya apa hukum Hindu. Bagi orang yang maling, nggak perlu begitu. Langsung potong tangan saja kalau memang sudah memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Tapi tentu saja yang melakukannya adalah pemerintah, bukan rakyat seperti kita. Allah mengatakan, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang adil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang adil, bagaimana Allah menghormati mereka di besok di akhirat. Innal muqsitin, sesungguhnya orang-orang yang adil indallah di hadapan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, di atas mimbar-mimbar yang bersinar, an yaminir rahman, di kanan Allah Subhanahu wa taala, wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya Allah adalah kanan. Siapa orang-orang yang adil? Alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang yang adil pada hukum yang mereka tetapkan, wa ahlihim, adil kepada keluarga mereka, wa ma walu atau wa ma wulu, ya, dua qiraat, dan juga adil pada perkara-perkara yang mereka mengurusinya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kemudian ayat yang ke-43 Allah mengatakan, wa kaifa, dan bagaimana, yuhakkimunaka, mereka minta hukum kepada engkau wahai Nabi, wa indahum, padahal pada mereka at-Taurat, ada kitab Taurat, fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian yatawallawna, mereka berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu. Wa ma ulaika, dan tidaklah mereka Yahudi itu bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya sungguh aneh Yahudi ini. Mereka minta hukum dari Nabi Muhammad, padahal mereka sudah punya kitab Taurat. Di situ ada hukum Allah, tapi mereka tidak mau pakai. Mereka sudah punya kitab, tidak mau pakai. Pilih hukumnya Nabi Muhammad, kitab yang lain. Kan aneh ini. Pasti di situ ada udang di balik batu, pasti. Dan ternyata benar. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, orang-orang Yahudi, mereka datang kepada Nabi untuk cari tahu apa hukumnya berzina di dalam Al-Quran. Kalau hukumnya sama dengan Taurat, yaitu dirajam, jangan diterima. Karena ini mengerikan. Nanti banyak di antara kita yang mati, kata mereka. Tapi kalau Nabi Muhammad ngasih hukum sesuai yang kita pilih, yaitu dicoreng-moreng mukanya, kemudian dipermalukan di pasar, dikelilingkan di kampung, tidak sampai dibunuh, tidak sampai dirajam, maka nanti diterima saja. Nah, berarti tujuan mereka datang kepada Nabi Muhammad hanya untuk mencari pembenaran terhadap hukum yang mereka buat-buat, yang tidak sesuai dengan kitab Taurat. Makanya tadi Allah mengatakan apa? Kalau mereka datang kepada engkau, berilah hukum kepada mereka, atau berpalinglah dari mereka, tidak usah dikasih hukum. Kenapa? Karena tujuan mereka memang bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuan mereka hanya mencari pembenaran terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Tidak sama sekali mencari keadilan, tetapi mencari pembenaran terhadap hukum yang mereka buat-buat. Kemudian ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang Yahudi bukanlah orang beriman. Maka kalau ada orang tidak mengkafirkan Yahudi, berarti dia kafir. Karena kaidahnya para ulama, man lam yukafir al-kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia sendiri ikut kafir. Tapi yang dimaksud kafir di sini adalah yang sudah ditetapkan kafir oleh Allah. Allah menetapkan Yahudi kafir. Mana ayatnya? Ini tadi.
wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka tidak beriman. Tidak beriman berarti apa? Kafir. Nah, maka siapa yang ragu-ragu terhadap kekafiran Yahudi, berarti dia kafir juga. Dan saya khawatir orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, itu berarti mereka tidak mengkafirkan Yahudi. Karena dianggap semuanya sama. Berarti semuanya sama-sama punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tegas mengatakan mereka bukan orang beriman. Nah, maka hati-hati kalau ada orang mengatakan semua agama sama, ini otaknya sudah rusak. Kalau otaknya masih bersih, tidak terkotori oleh virus-virus kesesatan, tidak akan mengatakan seperti itu, karena ucapan itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak ayat dari Al-Quran yang kita bacain. Kemudian Allah mengatakan, Inna sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan at-Taurat, kitab Taurat, fiha di dalam kitab Taurat, hudan, ada petunjuk, wa nur, dan ada sinar. Ini hati-hati memahami ayat. Taurat isinya petunjuk dan sinar, berarti boleh kita pakai Taurat, bukan begitu. Taurat isinya petunjuk dan sinar, petunjuk untuk siapa? Untuk umat terdahulu. Kenapa dipahami seperti itu? Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan hal tersebut. Nah, maka ini ayat ini kalau dipotong ini saja, Taurat isinya petunjuk dan sinar. Nah, orang akan rancu, orang akan kemudian menganggap bahwa semua agama sama. Yahudi juga iman, Nasrani juga iman. Tidak seperti itu. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau nazala Musa." Kalau Nabi Musa turun, fattaba'tumuh, lalu kalian mengikuti Nabi Musa, wa taraktumuni, meninggalkan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dhalaltum, sungguh kalian sesat. Nabi Musa itu nabi, Nabi Muhammad juga nabi. Tapi kalau kita ngikuti Nabi Musa sesat. Kenapa? Nabi Musa bukan untuk kita. Nabi Muhammad yang untuk kita. Nah, demikian juga di sini. Taurat itu di dalamnya ada petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi untuk umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Taurat itu diambil dari kata-kata warra yuwarri, menutupi. Maka Taurat disebut Taurat karena sinarnya menutupi kesesatan yang merajalela pada saat itu. Kalau Injil disebut Injil itu karena merupakan intisari dari kitab Taurat. Injil dari kata-kata najil artinya intisari. Kalau Al-Quran artinya bacaan. Jadi semua kitab ini ada terjemahnya. Taurat menutupi kesesatan. Injil intisari Taurat. Zabur artinya kitab. Al-Quran artinya bacaan. Kemudian Allah mengatakan, yahkumu biha, menghukumi dengan kitab Taurat, an-nabiyun, para nabi, yaitu nabi-nabi Bani Israel, alladzina aslamu, yang mereka telah Islam, tunduk kepada Allah. Memberikan hukum kepada siapa? Lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini dalilnya. Bahwasanya Taurat hanya untuk orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi sudah dijelaskan dulu, yaitu umat Islam pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu zaman dulu mereka disebut Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Karena mereka mengatakan hudna, kami ini tobat ilaika, kepada engkau ya Allah. Disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 156. Mereka mengatakan inna hudna, kami Yahudi, kami kembali, kami tobat kepada engkau ya Allah. Nah, maka disebut mereka sebagai orang-orang yang Yahud, hadu, orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain para nabi berhukum dengan Taurat, war-rabbaniyun, juga para rabbani berhukum dengan Taurat. Wal ahbar, juga ahbar berhukum dengan Taurat. Apa bedanya rabbani dengan ahbar? Rabbani itu adalah para ahli ibadah di antara Yahudi. Ahbar itu adalah para ulama Yahudi. Jadi kalau di kalangan kita umat Islam, orang ahli ibadah disebut orang-orang soleh. Kemudian para ulama ya kita sebut ulama. Nah, di kalangan mereka ahli ibadah disebut rabbaniyun, ahli ilmu disebut ahbar. Bima, dengan sebab ustughfidu, mereka disuruh menjaga min kitabillah, dari kitab Allah, yaitu kitab Taurat tadi. Wa kanu, dan adalah mereka alaihi, terhadap kitab tersebut, syuhada, sebagai saksi-saksi.
Jadi para ulama, para nabi, para robbani, semuanya disuruh untuk menjaga kitab suci yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka. Maka mereka berhukum dengan kitab suci tersebut, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Maka maksudnya Allah menurunkan ayat ini, Allah bicara kepada Yahudi-Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW. Kamu ikuti pendahulu kamu. Pendahulu kamu dulu, para nabi, para robbani, para ahbar, mereka tidak mengubah-ubah isi kitab Taurat. Mereka berhukum dengan kitab Taurat karena mereka disuruh oleh Allah menjaga kitab Taurat. Lah kenapa kamu sekarang di masa Nabi Muhammad SAW, Yahudi-Yahudi di masa Nabi Muhammad malah mengubah-ubah isi kitab Taurat? Nah, maka Allah sebutkan ini supaya mereka menilik kembali sejarah pendahulu mereka, supaya mereka mengikuti kebenaran sebagaimana pendahulu mereka mengikuti kebenaran. Karena itu Allah kemudian mengatakan kepada Yahudi-Yahudi di masa Nabi Muhammad, "Fala takhshawun nasa." Maka janganlah takut kepada para manusia. "Wakhshawni," dan takutlah kepada saya. "Wala tashtaru," dan janganlah membeli, maksudnya menukar, bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, harga yang sedikit, yaitu dunia. Jadi para ulama Yahudi dinasihati oleh Allah, kamu kan tahu hukumnya kitab Taurat seperti ini, tapi kenapa tidak kamu pakai? Kamu takut sama manusia. Jangan takut sama manusia, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari dunia dengan menukar ayat-ayat Allah. Kenapa disebut mencari dunia? Karena jabatan mereka sebagai kiai di kalangan mereka itu mendapatkan gaji. Tugasnya apa? Ceramah di gereja, atau tugasnya memberikan fatwa, atau tugasnya mimpin ibadah. Nah, ada gajinya. Berapa persen dari harta mereka disedekahkan ke gereja untuk dibagi-bagi kepada ulama-ulama mereka. Nah, kalau mereka tidak mengikuti adat istiadat Yahudi, maka pasti akan dilempar dari Yahudi, akan dikucilkan dari Yahudi. Akhirnya tidak mendapatkan gaji lagi. Nah, maka Allah katakan, la tashtaru bi ayati tsamanan qalilan. Dan kalau ulama Yahudi itu mengikuti kitab suci mereka, pasti semuanya masuk Islam. Karena kitab suci mereka menyuruh untuk masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah mengancam, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu orang-orang kafir. Nah, ayat ini mengancam orang-orang Yahudi tadi. Kalian sudah punya kitab. Nah, siapa yang tidak menggunakan kitab Allah berarti kafir. Membuat hukum baru berarti kafir. Orang berzina mestinya dirajam, malah dicoreng-coreng mukanya. Ini kafir seperti ini. Nah, ayat ini kan turunnya tentang orang-orang Yahudi nih, tentang Bani Israel. Apakah berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad? Sehingga penguasa-penguasa zaman sekarang, Pak Jokowi dan sebagainya, dan semua presiden yang ada di negara di atas muka bumi ini, apakah ketika membuat hukum yang tidak sesuai hukum Allah, apakah berarti kafir? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Kata Imam Tabari, hadhil ayah fi ahli kitab. Ayat ini berlakunya untuk ahli kitab, Yahudi Nasrani tadi. Tidak mau menggunakan kitab suci mereka, akhirnya tidak mengikuti Nabi Muhammad, kafir sudah, kafir betul, kafir sesat masuk neraka, kafir kekal di neraka. Atau berlaku untuk menjahada hukmallahi fil kitabi, orang yang menolak atau membantah hukum Allah yang disebutkan di dalam kitab suci, dalam Quran kalau sekarang. Nah, sekarang apakah para penguasa negara-negara muslim itu mereka membuat hukum yang tidak sesuai Quran? Apakah itu mereka dengan membantah hukum Allah? Kalau tidak dengan membantah hukum Allah, tapi karena mengikuti adat saja. Ini adatnya sudah seperti itu. Saya hanya meneruskan kepresidenan sebelum saya. Sejak dulu orang maling itu nggak dipotong tangan, tapi dimasukkan penjara. Saya mengikuti hukum yang sudah ada. Nah, maka kalau seperti itu tidak disebut sebagai apa? Kafir. Nah, disinilah banyak kesalahan teman-teman kita yang semangat mengkafirkan para penguasa negara Indonesia ini. Jokowi kafir, pejabat-pejabat semua Indonesia kafir, PNS semuanya kafir semuanya. Akhirnya karena kafir gimana? Halal darahnya. Lalu nggak dibunuh. Nah, kalau membunuh khawatir masuk penjara. Akhirnya mereka berani ngambil harta saja.
Jadi hartanya PNS halal, hartanya para pejabat halal, boleh diambil, boleh. Kalau bisa menjebol dana mereka yang ada di bank-bank mereka, maka boleh diambil. Nah, itu satu pemahaman yang salah, bukan seperti itu. Maka ketika Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan berarti kafir, maka Ibnu Abbas mengatakan, hiya bihi kufrun, ya itu kafir. Terus dijelaskan oleh muridnya yang bernama Atha. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Tapi kafir di bawahnya kafir. Artinya kafir kecil, bukan kafir besar. Apa bedanya kafir kecil dengan kafir besar? Kafir kecil dijelaskan oleh muridnya Ibnu Abbas yang lain namanya Tawus, laisa bikufrin yang qulu anil millah. Itu bukan kekafiran yang memindahkan dari agama Islam. Jadi orang-orang Indonesia yang mereka membuat hukum tidak sesuai dengan hukum Allah. Maling tidak dipotong tapi dipenjara. Apakah kafir? Nah, terbagi dua. Kalau dia menghukumi dengan hukum selain hukum Allah tadi, tidak menghalalkan hukum yang mereka tidak menghalalkan perbuatan mereka tadi, atau tidak membantah ayat-ayat Quran, maka tidak sampai kepada kafir murtad. Tetapi kalau membantah terhadap ayat-ayat Quran, mengatakan Quran sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang ini, potong tangan itu hukum yang sudah tidak berlaku lagi untuk masa sekarang ini, sudah tidak adil itu hukum yang dolim itu, yang adil adalah di penjara. Nah, kalau sudah sampai gitu kafir murtad. Tapi kalau tidak sampai itu maka hanya kufrun duna kufrin. Ini penjelasan para ulama, bukan penjelasan saya. Kemudian Allah mengatakan, wa katabna, dan kami wajibkan alaihim, atas mereka Yahudi, fiha, di dalam kitab Taurat, anna nafsa, bahwasanya nyawa bin nafsi, dibalas dengan nyawa. Maksudnya kalau ada seseorang membunuh orang lain, maka hukumnya apa? Qisas. Jadi di Taurat itu ada hukum qisas. Sementara dalam Injil tidak ada hukum qisas. Adanya hukum diyat. Maka Quran ini mengumpulkan dua hukum tadi. Ada qisas, ada diyat. Maka hukum Islam adalah hukum yang paling adil, sedang-sedang. Kalau Taurat terlalu keras, adanya qisas, nggak ada diyat, nggak ada. Pembunuhan harus balas pembunuhan, nggak ada ganti rugi, nggak ada. Tapi kalau Nasrani sebaliknya, pembunuhan nggak ada qisas, adanya ganti rugi, satu nyawa dibalas 100 ekor unta. Nah, Islam menggabungkan keduanya, Quran menggabungkan keduanya. Kalau membunuhnya sengaja, maka qisas. Kalau membunuhnya tidak sengaja, misalnya nabrak sampai mati, ini nggak sengaja membunuh kan? Tapi ngebut nabrak sampai orang yang ditabrak mati. Nah, ini tidak ada qisas di sini. Adanya diyat, ganti rugi, nyawa dibalas dengan 100 ekor unta. Tidak ada unta ya dinilai berapa rupiah. Konon katanya 2 miliar 100 ekor unta itu. Nah, memang kalau diterapkan hukum Islam lumayan nih, satu nyawa 2 miliar, cepat kaya ya. Tapi tidak harus begitu. Kalau seandainya keluarga korban sepakat untuk dimaafkan, ya sudahlah, nggak usah qisas, nggak usah diyat, karena orangnya miskin kita maafkan saja, karena sudah tampak wajahnya kelihatan tobat. Nah, seandainya mereka menggratiskan gitu juga boleh, sebagaimana nanti akan kita baca ayat berikutnya. Kemudian dari ayat ini, an-nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Para ulama sepakat bahwa laki membunuh perempuan, ini darahnya sepupu, sehingga wajib terjadi qisas di situ. Artinya boleh qisas ditegakkan ketika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan. Memang perempuan itu nilainya separuh laki-laki dalam bab warisan. Tapi dalam bab qisas atau pembunuhan, nilainya perempuan sama dengan laki-laki, bukan separuhnya. Berarti bisa qisas. Apakah bisa qisas apabila merdeka membunuh budak? Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Menurut mayoritas ulama, tidak ada qisas apabila yang membunuh adalah merdeka, sementara yang dibunuh adalah budak. Kenapa tidak ada qisas? Karena darahnya tidak sekufu. Kenapa tidak sekufu? Karena memang beda antara orang merdeka dengan budak. Budak itu harta, bisa diperjualbelikan. Ini saya punya budak, ini saya butuh duit, maka saya jual, boleh. Tapi orang merdeka nggak boleh dijual.
Menjual orang merdeka termasuk dosa besar. Maka mayoritas ulama mengatakan tidak bisa kisos pada kejadian tersebut. Muslim membunuh kafir, tidak bisa kisos. Kenapa? Darahnya tidak sekufu. Rasul bersabda, la yuqtalu muslimun bikafir. Tidak boleh orang muslim dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Kenapa? Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Ini semuanya pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, meskipun yang membunuh merdeka, yang dibunuh budak, tetap kisos. Kenapa? An-nafsa bin nafsi. Nyawa dibalas nyawa. Merdeka ini kan nyawa. Budak kan juga nyawa. Sama dong. Kemudian muslim membunuh kafir. Kafir ini maksudnya. Nah, maka tetap kisos. Kenapa? An-nafsa bin nafsi. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak bisa kisos untuk dua kondisi tersebut. Kemudian wal ainu bil ain, dan mata dibalas dengan mata. Wal anfu bil anfi, dan telinga, anfun hidung ya. Dan hidung dibalas dengan hidung. Wal udhunu bil udhuni, dan telinga dibalas dengan telinga. Wasinnu bis sinni, dan gigi dibalas dengan gigi. Wal juruhu, dan luka-luka, semuanya itu kisosun, ada kisosnya. Jadi seseorang bertengkar, kemudian menusuk mata orang sampai buta, dikisos. Kisosnya apa? Matanya balas ditusuk sampai buta. Seseorang nabrak sampai matanya lepas yang ditabrak tadi. Nah, maka dia berhak mendapatkan ganti rugi mata tadi. Tapi karena nabraknya tadi melepaskan matanya tidak sengaja, tetapi gara-gara menabrak, maka tidak ada kisos di sini, adanya ganti rugi. Jadi ringkasnya kisos itu kalau sengaja, ngambil tusuk kemudian ditusukkan di mata, sengaja berarti. Nah ini kisos. Tetapi ketika tidak sengaja maka tidak kisos, ganti rugi. Nah satu mata ganti ruginya berapa? Karena mata manusia ada dua, maka ganti ruginya adalah satu mata separuh diat. Satu diat kan 100 unta. Berarti satu mata berapa? 50 unta. Jadi satu nyawa nilainya 100 unta. Dua mata nilainya 100 unta. Dua telinga nilainya 100 unta. Satu hidung nilainya 100 unta. Yang anggotanya satu 100. Yang anggotanya dua berarti masing-masingnya 50 unta. Nah, kalau jari ini karena isinya ada 10, berarti satu jari ini nilainya 10 unta. Nah, satu jari ini ada 3 gerusan nih. Ada 3 bagian. Nah, berarti ini 3,3 unta. 3 unta plus 3,3. Nah, komanya nanti pakai duit. Karena tidak bisa unta dibagi 3, mati nanti. Nah, itu cara memberikan dia untuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Sebenarnya dalilnya lengkap di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak usah kita tampilkan semuanya. Kita tampilkan satu saja ya dalilnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tentang gigi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fil asnani, gigi-gigi, khomsun, masing-masingnya nilainya 5 ekor minal ibil, dari unta. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka gigi kita, satu gigi nilainya 5 ekor unta. Kalau seseorang bertengkar kemudian menjotos gigi orang sampai jatuh giginya, nah ini karena sengaja, maka kisos. Tapi tidak harus kisos. Kalau dia rela, sudahlah, saya nggak usah kisos saja. Saya ompong gini nggak apa-apa, ngalah wis. Tapi ganti rugi, nah, dapat 5 ekor unta. Kalau satu unta harganya 20 juta, nah, berarti 20 juta kali 5. Lumayan tak Pak? Sudah dapat 100 juta, lumayan. Bisa untuk bangun rumah kecil dan sebagainya. Allah mengatakan, "Faman tasaddaqa bihi", barang siapa yang bersedekah dengannya, fahuwa kafaratul lah, maka itu sebagai penghapus dosa bagi dia. Maksudnya, kalau ada seseorang dilukai oleh seseorang, misalnya saya dilukai oleh seseorang,
Luka saya ini saya sedekahkan kepada dia. Sudahlah, ini saya sedekahkan untuk kamu. Nggak usah ganti rugi. Tidak usah kisos, tidak usah ganti rugi. Berarti apa? Sedekah. Maka fafahuwa kafaratullah. Ini berarti menghapus dosa dia. Karena sudah saya maafkan, ya sudah. Berarti dia tidak punya tanggungan. Dosa dia melukai saya sudah dihapus oleh Allah. Kenapa? Sudah saya sedekahkan. Untuk dia, dosanya sudah dimaafkan oleh Allah. Untuk saya yang memaafkan, dapat apa? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man tasaddaqa bi syai'in min jasadi." Barang siapa yang sedekah dengan sesuatu dari tubuhnya yang dilukai oleh seseorang atau dicederai oleh seseorang, dia diberi oleh Allah biqadri ma tasaddaqa, sekadar apa yang dia sedekahkan tadi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Contohnya, Ustadz kita, Ustadz Romlan, yang kadang-kadang juga ngimami masjid ini kalau di bulan Ramadan setahu saya. Nah, beliau ditabrak orang, nggak tahu orangnya mabuk atau gimana. Akhirnya matanya lepas satu nih. Ini kalau mau ganti rugi, ini nilainya 50 ekor unta. 1 miliar kalau mau ganti rugi. Tapi beliau tidak minta ganti rugi. Udah, nggak usah diganti mata saya ini. Ini saya ikhlaskan, saya relakan. Tapi tolong diobatkan. Gitu. Karena yang menyebabkan ini rusak nih kamu obati. Tapi nggak ganti rugi. Ngobati itu nggak ganti rugi itu. Ganti rugi itu satu matanya tadi diganti 1 miliar. Berarti beliau sudah mensedekahkan jasadnya, yaitu satu buah mata nilainya 1 miliar. Maka dia diberi oleh Allah pahala sesuai sedekah 1 miliar. Sedekah 1 miliar, Pak. Kapan kita bisa sedekah 1 miliar? Ketika mata kita dicomplongkan orang, kemudian kita tidak minta ganti rugi. Saat itulah kita sedekah apa? 1 miliar. Masya Allah. Ya berat, tetapi pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Siapapun yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka adalah orang-orang zalim. Jadi pejabat-pejabat Indonesia ini orang-orang yang apa? Zalim, ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Para hakim Indonesia ini adalah orang-orang yang zalim ketika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang berzina tidak dirajam tapi dipenjara. Orang memperkosa tidak dirajam tapi dipenjara. Orang maling tidak dirajam tapi malah dipenjara. Korupsi dipenjara. Ini semuanya hukum yang tidak sesuai hukum Allah. Ini dolim semua orang-orang ini. Maka mudah sekali jadi orang dolim di Indonesia ini. Tinggal jadi hakim nanti langsung dolim. Jadi pejabat yang memberikan hukum tapi hukumnya tidak sesuai hukum Allah langsung dolim. Gampang sekali jadi dolim. Na'udzubillah min syarri dzalik. Baiklah, inilah yang dapat dipelajari pada pertemuan kali ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu bisa kita buka soal jawab berkaitan dengan tema maupun secara bebas.